Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa mawala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini, hari Selasa 4 Januari 2022. Kebetulan hari pertama juga kalian masuk di SMPT Sarobani setelah tahun 2001 selesai ya, kita masuk di tahun 2022. Semoga Allah berikan kebaikan, kelimpahan berkah, dan kebaikan dari usia kita dari tahun sebelumnya. Tahun ini bisa lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin. Baik, Anda sekalian, kita mulai pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan bersama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam waktu beberapa menit ke depan, insya Allah kita akan membahas tentang pembelajaran PAI. Pada kesempatan kali ini adalah tentang rendah hati, hemat, sederhana, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Yang online Ustaz akan bukakan file secara share screen. Yang di kelas insya Allah menyimak. Ya, udah terlihat ya, yang di rumah bisa terlihat? Terlihat Ustaz. Oke, tidak banyak yang kita bahas untuk bab ini. Kalau kita lihat ilustrasi gambar yang ada ya, yang di kelas maupun yang di rumah. Rendah hati, hemat, sederhana membuat hidup lebih mulia. Ini adalah sikap yang seharusnya sebagai seorang muslim yang dilakukan. Maka Islam itu bisa disebutkan dengan rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena setiap jiwa muslim itu harusnya memiliki sifat ini. Perhatikan ya, rendah hati sama rendah diri beda loh ya. Kalau rendah diri itu merasa dia nggak pede dia. Tapi kalau rendah hati itu dia mampu, tapi dia nggak menunjukkan gitu. Dia kalau nggak ditunjuk dia, maksudnya itu lebih baik mengalah gitu. Tapi dia bisa gitu. Nggak harus saya gitu nggak dia nggak menampakkan kalau dia memang bisa dalam kondisi-kondisi tertentu ya. Kemudian hemat, jelas manusia itu kalau dia punya materi lebih atau punya keuangan yang lebih, tentunya yang dipikirkan banyak ya. Jadi kalau seandainya pada saat itu dia tidak bisa kontrol, ya habislah. Kan kalau kita beli sesuatu, contoh Android saja ya, mulai dari yang harga low, mid range sama flagship itu sebenarnya fungsinya ya tergantung ya. Sebenarnya intinya kalau untuk komunikasi semuanya dapat, mau yang paling murah sekalipun bisa. Tapi kan setiap orang itu punya beda-beda tuh. Kelasnya artis misalnya, itu kalau beli tasnya aja ngeri. Satu tasnya harganya ada yang 1 miliar bahkan. Kalau kita mungkin nggak masuk akal. Tapi karena dia mungkin penghasilannya sudah lebih dari itu, maka nggak ada yang nggak mungkin ya. Mereka mungkin, tapi bagi kita kayaknya mustahil. Nah, bagi kita yang agamanya kuat, seandainya Allah takdirkan nanti kita bisa seperti mereka, jangan kita terlalu berlebihan untuk menghabiskan materi yang Allah berikan kepada kita, rezeki itu untuk keperluan pribadi kita. Ingat orang lain gitu ya. Karena dulu kita kan sebelum kita punya juga kita repot kan. Kalau kita bisa belajar dari ini para konten kreator atau YouTuber yang mereka sudah banyak viewernya kan, kayak Mbak Im Wong ya. Dia tuh atau mungkin yang lain deh sering berbagi kan ya, karena memang dia penghasilannya banyak dari YouTuber. Makanya di tahun 2021 ini banyak orang yang di PHK dari perusahaan. Kenapa? Bisa jadi karena pandemi. Tapi di sisi lain kalau dia mau kreatif, nggak sekolah juga bisa dapat miliaran, bahkan mungkin bisa lebih. Kenapa? Jadi konten kreator. Ternyata bukan hanya YouTube saja yang menghasilkan uang, bisa jadi Facebook, bisa jadi Instagram juga, terus apa lagi media-media lain itu bisa menghasilkan dolar ataupun rupiah. Baik ya, ini adalah sejatinya bagi seorang muslim. Kalau dilihat ilustrasi di sini sungguh indah ya. Ini yang berkumis ini bapak-bapaknya yang pakai jilbab, jelas ini mesti gurunya. Mereka saling bersalam-salaman. Nah ini kayaknya nggak pandemi ini ya, jadi salam-salamannya ditempel. Kalau pandemi itu nggak boleh seperti ini.
Kita lanjut ke poin berikutnya. Kita bahas sedikit tentang bagan yang ada di sini ya. Jadi yang akan dibahas di dalam buku ini untuk mewujudkan rendah hati, hemat, dan sederhana di dalam Al-Quran. Nah, sederhana itu maksudnya ya tadi yang Ustaz sampaikan ya. Kalau seandainya cukup, maka nggak usah kita berlebih-lebihan. Karena yang berlebih-lebihan itu termasuk ke dalam pasal mubazir. Mubazir itu temannya setan. Temannya setan. Ada beberapa hal di sini. Yang pertama, membaca ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Memahami bacaan Al-Quran dan menerapkannya, menghafalkan ayat Al-Quran tentang rendah hati dan hemat juga sederhana. Coba kita lihat, panjang nggak tentang wa'ibadur rahman innal mubadzirina kanu ikhwana shayatin. Nah, perlu ini. Ustaz akan minta kalian untuk memilih salah satu dari ayat ini. Ada dua dalil. Yang pertama adalah Quran surat Al-Furqan. Yang kedua Quran surat Al-Isra. Silakan dipilih antara kedua ini, mau pilih yang mana. Barusan tadi Ustaz ngomong tuh. Innal mubadzirina kanu ikhwana shayatin. Orang mubazir itu sesungguhnya mubazir itu adalah sahabatnya setan, kawannya setan. Nah, jadi nanti silakan kalau itu di surat Al-Isra ayat 27 ya. Sementara Al-Furqan itu membicarakan hal yang lain lagi, tapi intinya tetap tentang hal yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Sebentar, ada yang bergabung. Nah, nanti pada saatnya nanti Ustaz akan minta kalian untuk memilih dua ayat dasar ini untuk menghafal. Boleh surat Al-Furqan, boleh surat Al-Isra. Surat Al-Furqan itu ada di 115, Al-Isra itu ada 116. Dalil tentang hemat, rendah hati, dan sederhana. Ya. Kemudian berikutnya di dalam pembahasan bab ini mengartikan tiap kata mufrodat ayat Al-Quran tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Mufrodat bahasa Arab ya. SMPT ada bahasa Arab kan. Mufrodat itu setiap kosakata yang ada nanti dibahas. Menerjemahkan ayat Al-Quran, kemudian memahami kandungan ayat. Masya Allah, Ananda Saira ikut bergabung. Ananda Saira ikut bergabung lewat online. Mengamalkan dan membiasakan akhlak mulia rendah hati. Dan inti daripada pembelajaran ini nanti pada endingnya diharapkan kita semakin cinta kepada Al-Quran. Kemudian menjadi anak yang rendah hati dan santun. Menjauhi sikap sombong atau takabur. Yang boleh sombong itu siapa coba? Allah. Manusia nggak boleh sombong. Akan tetapi kalau kalian punya teman dia sombong, terus kalian melakukan kesombongan lagi, ada hadis yang mengatakan itu diperbolehkan. Jadi kalau ada orang yang sombong, itu dia pamer-pamer nih, HP saya iPhone yang terbaru itu kan, iPhone 13 itu. Kalian juga seandainya walaupun tidak nyata, tapi maksudnya itu memberikan pelajaran kepada dia bahwa di atas langit itu ada langit lagi gitu. Bukan maksudnya kita supaya ada niatan, saya lo yang lebih, saya pamer gitu, bukan. Boleh jadi orang yang berkata lebih tinggi daripada dia itu dia cuma ngarang doang. Maksudnya supaya orang itu jangan sok-sokan gitu loh. Baru punya iPhone 13 aja udah bilangnya kemana-mana. Satu SMPIT tahu, bukan satu SMPIT, satu Indonesia mungkin. Dikasih tahu sama dia. Nah, hal yang seperti itu Ustaz pernah mendengar kajian diperbolehkan. Jadi sombong kepada orang yang sombong itu diperbolehkan. Kemudian menjauhi, menerapkan hidup hemat, berlaku hidup sederhana. Ingat ya kalau terkait dengan hidup hemat, kalian belajar IPS juga karena ada kebutuhan manusia itu terdiri dari 3 unsur. Ada kebutuhan primer ya. Kebutuhan primer itu apa? Iya. Kalau kebutuhan primer tidak dipenuhi, maka kita akan tidak bisa hidup. Kira-kira seperti itu. Kalau pakaian itu masuk ke dalam sekunder nanti. Kebutuhan primer itu kalau seandainya kita tidak bisa memenuhinya, maka kita tidak bisa hidup. Sandang, pangan. Iya, sandang, pangan, papan. Iya, itu termasuk kebutuhan primer ya. Sandang itu baju, pangan itu pakaian, papan itu berarti tempat tinggal ya. Pak, sepakat ya?
Jadi manusia itu butuh kebutuhan primer. Jadi kalau kebutuhan primer ini sudah dipenuhi, maka dia biasanya akan melanjut ke berikutnya, kebutuhan sekunder. Nah, aksesoris sekunder itu tentunya kalau 3 itu udah lengkap, dia pasti berpikir, waduh ini saya udah ini, pasti dia berpikir lebih. Terus ketika kalau sekunder pasti sudah lebih tinggi daripada itu. Saya sudah punya baju, tapi baju saya kok kayaknya kawan saya kayak punya HP, tapi kok kawan saya HP-nya bagus ya, dia ganti lagi. Tapi kalau HP bukan kebutuhan, bukan termasuk kebutuhan primer ya. Tapi kalau untuk kondisi kalian saat ini mungkin bisa. Karena kalau nggak ada HP, ketika pembelajarannya full online, habislah kalian. Nggak bisa ngapa-ngapain, walaupun HP-nya minjem punya orang tua atau minjem punya kakak atau minjem siapa yang bisa dipinjam. Ya. Tapi itu nggak sampai buat orang mati lah kira-kira ya. Karena yang paling penting tadi kan yang primer. Ada di atasnya ada sekunder, di atasnya lagi ada primer, sekunder, satu lagi apa namanya? Tersier. Tersier itu lebih hebat lagi, dia udah punya mobilnya banyak, udah itu dia beli mobil yang paling mahal di dunia misalnya. Udah tersier itu udah lebih tingkatannya udah lebih tinggi lagi dia udah cukup. Udah ada fasilitas kehidupan juga, tapi dia mau melebih lagi. Bagi kita sebagai seorang muslim, sebaiknya kita berkaca ya, karena sebaiknya kita berada di posisi bisa memenuhi kebutuhan primer itu sudah cukup. Kalau memang kita mau beralih ke sekunder, boleh. Tapi ingat, karena pasalnya nanti jangan berlebihan. Kalau berlebihan itu kena pasal kita temannya setan. Ya. Hati-hati itu. Karena nanti seorang muslim itu tergoda ke sana. Makanya ada di antara mereka kalau seandainya pas megang uang sekian gitu kan, dia macam-macam kepikirannya. Saya mau B, mau C. Gitu. Padahal dia belum lupa kalau seandainya pas uang itu pas nggak di tangan dia, pasti dia bingung mau ngapain juga nggak bisa. Seperti itu. Dan apalagi kalian masih bergantung sama orang tua. Ingat jangan bentar-bentar orang tua. Kalau bisa malah membuat mereka menjadi tidak terbebani dengan lebih karena kebutuhan kalian. Kalau memang itu bukan kebutuhan pokok tadi ya, kebutuhan primer, kenapa harus kalian mendesak? Nah, itu juga yang harus kalian tahu. Yang tahu kondisi orang tua adalah kalian. Dan ini lebih Ustaz titik beratkan ketika nanti kalian sudah masuk ke level SMA atau setelahnya dan masuk ke dunia kerja. Kan kalian punya salary, kalian punya uang. Nah, itu apalagi belum menikah. Belum menikah itu biasanya banyak godaannya. Kawan, seseorang yang single sama seseorang yang telah menikah, ya seseorang yang single ini gajinya misalnya sebulan dia 5 juta, sama setelah menikah dia gajinya 5 juta. Yang gajinya ini bisa bermanfaat yang sudah berumah tangga. Bagi yang belum berumah tangga, 5 juta itu habis entah buat apa aja. Entah itu mungkin habis saat itu juga, bisa jadi mungkin belanja online ataupun yang lainnya dan sebagainya. Tapi bagi yang keluarga, dia sudah menghidupi anak dan istrinya. Atau untuk kebutuhan barang-barang di satu rumah itulah mungkin dia punya cita-cita satu rumah, bagaimana kita buat rumah dan sebagainya. Ya, nah, hati-hati itu sebagai seorang muslim kita juga harus ke arah sana berpikirnya, jangan sampai kita berpikir ini kan uang gua gitu kan, so gua mau habisin terserah gua, jangan seperti itu. Karena Allah banyak peran di sana. Ketika kita diberikan orang tua kalian sekarang punya harta misalnya, ada yang Allah takdirkan jabatannya misalnya tinggi ya, sehingga gajinya yang diterima bisa lebih, itu tetap harus syukuri karena boleh jadi saat ini kita punya, tapi belum tentu suatu ketika kita bisa dalam posisi yang sama. Karena kalian paham kondisi roda seperti ban berputar, kadang ada kalanya kita di bawah, ada kalanya di atas. Tapi bagi seorang muslim yang kalian taat, wa tarzuqhu min haitsu la yahtasib. Seseorang yang bertakwa itu pasti Allah akan berikan jalan keluar dari yang tidak disangka-sangka. Kalian pernah dengar seorang tukang becak yang punya anaknya sudah selesai sampai gelarnya doktor. Itu ada yang seperti itu. Kenapa? Karena memang
rezeki atau mungkin kebahagiaan itu, kenikmatan itu tidak bisa, lagi-lagi tidak bisa diukur dari uang. Boleh jadi orang tua kalian punya mobil mewah banyak, rumahnya ada AC-nya, tapi di dalamnya galau, berantem terus kerjaannya misalnya ya. Dan semoga tidak terjadi. Tapi ada sebaliknya orang yang dia hanya profesinya mungkin pemulung atau mungkin tukang beca dan lain sebagainya. Tapi karena dia doa dekat dengan Allah, maka hatinya tenang, nak. Hatinya tenang dan dia makan walaupun pakai ikan asin tapi nyaman. Bayangkan kalau seandainya orang itu kaya, dia mau makan pakai makanan yang mewah, tapi setelah makan itu nanti dia dicuci darah dan lain sebagainya kan. Biasanya kan ujian, hati-hati ya, ujian orang kaya sama orang yang nggak punya itu beda, nak. Ayatnya jelas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha mutasabat. Allah itu tidak akan membebani kalian melainkan dengan yang kalian sanggup. Jadi ujian orang yang duitnya miliaran sama orang ujian yang duitnya cuma mungkin puluhan ribu beda. Penyakitnya beda. Kalau nggak percaya, coba lihat di kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Ini apa coba? Sunnatullah. Karena semuanya sudah ada dan sudah tergariskan di dalam Al-Quran. Allah. Sudah waktu ya. Masya Allah, tinggal beberapa menit lagi kita masuk ukur 11. Ananda Syaira bisa mengikuti anak ya? Syaira Atia? Iya Ustaz. Kita lanjutkan. Kalau di dalam buku ini, kita coba lihat dialog di sini. Coba Ustaz minta kawannya aja yang ada di sekolah ya, yang ada di kelas. Nanti yang di rumah sambil menyimak. Ada dialog di sini di halaman 114. Saya minta kepada Ananda Aisyah Adsil sama Aufa ada? Ini salah checklist. Masa yang di checklist Anizar Yusuf. Ya. Ada Arif, Ustazah. 2 peran aja ya. Arif sama Ustazah. Ada 2 saja kan perannya? Oh, Arif itu diperankan oleh Ananda Aisyah, Ustazahnya diperankan oleh Ananda Aufa. Silakan boleh dibaca, nak. Ya, baik, terima kasih, Nak. Tadi kita sudah bahas di awal, jadi memang lawannya rendah hati itu rendah diri. Kalau rendah diri dia orangnya pesimis ya, Nak ya. Pesimis itu seolah-olah dia madesu, masa depan suram. Dia berpikir, aduh masa depan saya kayaknya ini deh gitu. Jangan. Nah. Bahkan kalau seandainya kita kan biasanya kalau orang ditakdirkan A, B, C itu kan kalau dia nggak kuat, ada di antaranya mereka yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Padahal nggak boleh yang seperti itu kan. Kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ya, jadi kalaupun nanti kalian dihadapkan dengan kondisi yang sangat sulit sekalipun, kita punya teman, kalian punya teman dulu, ada anak IT, sekarang mungkin ada yang orang tuanya ini ya, apa namanya dulu Direktur Handayani. Yang meninggal karena COVID, dokter, dia apa namanya direktur Yakudu kan Handayani. Itu kan orang tua beliau sekolah di kalau nggak salah di kelas 7 sekarang. Ibunya ketika ditinggal pergi oleh ibunya selamanya, itu adalah sesuatu hal yang mungkin menurut dia galau banget galau gitu kan. Tapi bagi sebagai seorang Muslim, segala sesuatu yang datang itu pasti nanti akan ada kalanya pergi. Itu kalian harus sunatullah. Memang ketika ditinggal pergi itu adalah
pukulan keras, tamparan keras, tapi kalian harus siap. Sebagai seorang muslim itu harus siap, nah. Dan yang kalau indahnya kalian sebagai seorang muslim, dan semoga ini ketika nanti terjadi pada diri kalian, dan pasti akan terjadi. Ustadz juga akan mengalami, kalian juga akan mengalami kejadian yang serupa, tapi nggak tahu kondisinya seperti apa. Yang jelas kita kalau kita punya dasar Islam, ketika Allah hadapkan yang seperti itu, jangan sampai kita la tai asu kalau dalam bahasa Arabnya. Tai asu itu maksudnya ini ya, berputus asa. La itu jangan, tai asu itu putus asa. Jadi kita tidak boleh putus asa. Karena itu sudah sunatullah. Ada yang datang, kalian lahir. Nanti sekarang kan kalian ini lagi posisinya disupport terus sama orang tua. Ada kalanya nanti orang tua kalian lemah, tak berdaya karena sudah kakek nenek. Kalian yang gantian. Gitu kan? Posisi seperti roda kan? Kalau kalian bayangin, kalian yang punya adik kecil tuh belum apa-apa, bentar-bentar nangis itu orang tua repotnya luar biasa. Nanti kalau giliran besar, harapannya coba bayangin ada orang tua yang ada anak yang tega ketika sudah tua malah dititipin di panti asuhan. Coba itu dia seolah-olah dikeluarkan dari pohon pisang. Seolah-olah dikeluarkan lahir dari batu. Nggak paham proses. Nah, yang seperti itu hati-hati nak, karena apabila kita punya dosa yang membuat orang tua kita sakit, itu nggak usah nunggu di akhirat, instan di dunia. Ya, nggak usah nunggu nanti balasannya di akhirat. Itu di dunia juga biasanya Allah akan langsung kasih cash atas apa yang dilakukan oleh seorang anak. Makanya hati-hati, ridhollah fi ridhol waliden, sukhtillah bi sukhtil waliden. Kalau Allah ridhonya orang tua itu bisa juga bergantung dengan ridhonya orang tua. Ridho Allah bergantung dengan ridhonya orang tua. Itu ya, tadi sudah dibahas lebih detail tentang rendah hati, lawan katanya antonimnya adalah rendah diri. Semoga murid-murid yang ada di depan Ustadz itu tidak ada yang mempunyai sifat rendah diri. Amin. Ya, PD ya. Setiap kalian punya keunikan masing-masing. Nah, ada yang hobinya matematika, ada yang hobinya bahasa Inggris, ada yang mungkin hafalannya kuat, ada yang nggak kuat. Ya, itu fleksibel. Ustadz sebagai seorang guru sih nggak memaksa, tapi minimal kalian ada usaha ya. Ada usaha untuk mencapai itu, maka Ustadz akan buatkan nilai. Oh, ini anak ini sudah berupaya. Allah. Baik, itu beberapa yang sudah Ustadz sampaikan. Kalau melihat waktu sih memang sudah mau menunjukkan pukul 11. Nah, nanti di setelah ini kalian bisa coba baca-baca. Ada tugas dari Ustadz, tugasnya nanti menghafal antara A atau B dari Quran surat Al-Furqan atau surat Al-Isra. Ini adalah dalil tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Berikutnya adalah tentang mat. Tentang mat insya Allah kita bahas nanti di lain kesempatan, karena waktu kita juga sudah akan segera berakhir. Untuk yang di rumah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Ustaz. Oke, terima kasih. Saya akan tutup stop share-nya. Terima kasih Ananda Dwi Haris Julian sama Ananda Syaira. Untuk ke depan insya Allah gantian ya. Yang Putri langsung, Putra. Terima kasih yang di rumah ya. Kita tutup dengan bersama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.